Wow, sentimen baik datang di industri ini mengakibatkan crypto bubbles. Teman-teman silakan lihat di layar Anda, hampir keseluruhan altcoin termasuk Bitcoin Indo Crypto mengalami lebih dari 7% kenaikan teman-teman semua. Bitcoin saja kenaikannya lebih dari 7% yang market cap-nya sangat tinggi. Bagaimana dengan altcoin yang market cap-nya kecil? Nah, di sini kita melihat ada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan tertinggi ya. Kita melihat di sini ada si FX, kemudian juga STX ya, OP, Kava, Flow, Hex, termasuk juga PP. Di sini mengalami kenaikan 16% lebih. Apakah Anda salah satu holder PP? Ya, di beberapa bulan terakhir lah, bisa katakan 1 bulan terakhir yang cukup trending di industri kripto yaitu meme coin PP ini teman-teman semua. Nah, Bitcoin di mana? Nah, di sini Bitcoin ya teman-teman semua ya. Kita pindahkan. Nah, Bitcoinnya itu mengalami kenaikan lebih dari 7% ya. Saat ini kenaikannya 7,2% data dari Crypto Bubbles. Coba kita melihat ya dalam time frame harian untuk si Bitcoinnya. Kita lihat di Trading View. Nah, Bitcoin ini melewati garis rising resistennya. Artinya apa? Bahwa di sini kita melihat pergerakan pasar, pelaku pasar ya membuat Bitcoin sangat tinggi. Akibatnya ada beberapa sentimen sebenarnya. Indikasi penyebab kenapa Bitcoin mengalami kenaikan seperti ini. Bahkan dalam beberapa jam terakhir, dalam beberapa menit terakhir maksud saya teman-teman semua, kalau kita pantau ya, sempat tadi saya memantau dalam time frame 15 menit. Nah, saya melihat memang kemungkinan akan mengalami penurunan. Tetapi ya para pelaku pasar dengan pola yang terjadi, pola candlestick yang terjadi dalam time frame 15 menit, ternyata pelaku pasar ini masih kuat ingin mendorong Bitcoin kembali mengalami kenaikan, dan buktinya saat ini bahwa Bitcoin ya diperdagangkan di 28.800-an US dollar dengan harga high sempat menyentuh di atas 29.000 US dollar. Kita tunggu saja teman-teman semua, memang sangat dekat ya. Kita sangat dekat dengan kisaran 30.000 US dollar, apalagi didukung dengan fundamental yang sangat bagus, diantaranya ya pengajuan daripada ETF Bitcoin BlackRock, kemudian Fidelity Investment. Ini merupakan perusahaan investment yang sangat tinggi teman-teman semua ya. BlackRock saja memiliki dana investasi mereka sekitar 10 triliun US dollar, menyusul ada Fidelity Investment sekitar 4 triliun US dollar, kemudian baru-baru ini ada lagi satu perusahaan yang mengajukan ke SEC untuk diterima ya aplikasi mereka, yaitu ETF Bitcoin mereka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas penyebab ya pemicu kenaikan kripto, pemicu kenaikan Bitcoin dalam lingkup Bitcoin ya di sini teman-teman semua ya, induk daripada kripto, penyebab kenaikannya apa saja. Dan di kesempatan kali ini saya membahas juga salah satu proyek yaitu Polygon ya teman-teman semua. Ada berita penting dari Polygon. Maka dari itu teman-teman semua, pastikan diri Anda untuk terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia agar Anda selalu mendapatkan berita harian dari kami, tidak tertinggal ya, agar Anda semakin mudah paham apa yang terjadi di industri kripto. Next, kita masuk berita yang pertama saya akan ungkit, yaitu berita apa? Yaitu salah satu aset manager, yaitu sekitar ya kepemilikan aset mereka sekitar 87 miliar US dollar saat ini ya. Yaitu Wisdom Tree Files, teman-teman semua mengajukan Bitcoin atau spot Bitcoin ETF atau biasa dikenal dengan ETF Bitcoin Spot teman-teman semua, dengan kepemilikan aset mereka sekitar 87 miliar US dolaran seperti itu teman-teman. Inilah yang saya katakan tadi ya. Selain daripada BlackRock, kemudian juga Fidelity Investment ya, salah satu juga perusahaan investasi ya, mengajukan juga ETF Bitcoin Spot mereka. Tidak mau kalah dengan BlackRock, dengan Fidelity Investment. Tampaknya memang ini yang mengakibatkan kenaikan Bitcoin yang sangat signifikan ini, mendekati 10%. Dan memang kemungkinan ya ada beberapa perusahaan lagi akan mengajukan di SEC ya teman-teman semua. Bukan hanya BlackRock nantinya, bukan hanya Fidelity Investment, bukan hanya Wisdom Tree ini teman-teman semua. Saya yakin ya masih ada perusahaan-perusahaan lain di belakang ini yang akan mengajukan ETF Bitcoin Spot mereka. Ketika ini disetujui oleh SEC nantinya, saya pikir ya didukung dengan di tahun 2024 nanti halving Bitcoin terjadi teman-teman semua, saya pikir ini sangat besar, kemungkinan sangat cepat untuk mencapai all time high dan bahkan melewati all time high lagi, mendekati 100.000 US dollar
per BTC-nya. Tetapi kebalikannya, jika Bitcoin ini, ETF Bitcoin yang diajukan oleh BlackRock, Fidelity Investment, kemudian Wisdom Tree ini ditolak oleh SEC, kemungkinan memang sentimen negatif kembali timbul di ruang kripto. Kemungkinan bisa kembali turun di 25.000 US dollar. Makanya teman-teman, pantau terus bagi diri Anda mungkin yang mau trading scalping dan sebagainya maupun spot maupun future. Jadi kalian itu harus pintar-pintar melihat berita fundamental terbaru di industri kripto. Kita menunggu saja informasi dari SEC. Bagaimana kabar dia? Bagaimana tanggapan dia dengan pengajuan ini? Pengajuan aplikasi ini teman-teman semua. Kalau ini disetujui, berita bagus datang untuk kita. Kalau ini tidak disetujui, memang kemungkinan Bitcoin kembali akan mengalami penurunan. Begitulah kripto. Erat kaitannya dengan berita. Fundamental, teknikal juga penting teman-teman semua. Next, di sini kita melihat ya, dalam beberapa hari yang lalu ya, postingan kami tentang BlackRock ini, bahwa saya mendapat informasi yang kemudian kami post di Twitter kami. Di situ kami katakan ya, di sini kami katakan bahwa BlackRock mendesak SEC untuk menyetujui ETF Bitcoin Spot. Bagaimana pandangan teman-teman? Apakah SEC ini akan menyetujui ini teman-teman semua? Menurut saya sih kemungkinan ya lebih 50%. Pandangan saya pribadi ya, disclaimer teman-teman. Pandangan saya pribadi kemungkinan si SEC ini akan menyetujui teman-teman, karena BlackRock ini sangat besar pengaruhnya ya, sangat banyak mengelola uang manusia teman-teman yang ada di Amerika Serikat, walaupun di luar Amerika Serikat, perusahaan kecil, perusahaan besar dan lain sebagainya. Dan mungkin juga ketua SEC Gary Gensler memiliki dana di BlackRock ini, dan bahkan mungkin juga orang-orang di belakang daripada SEC ini, mungkin presiden dan lain sebagainya, memiliki dana besar di BlackRock ini. Dan saya melihat di beberapa hari yang lalu, dan kemudian kami buat postingan ini, yaitu BlackRock itu mendesak SEC untuk menyetujui ETF Bitcoin ini. Mau tidak mau, ketika ini disetujui, harus disetujui juga Fidelity Investment dan beberapa perusahaan lainnya yang ingin mengajukan ETF Bitcoin mereka. Di sini kita melihat Bitcoin Magazine informasikan kepada kita semua dalam beberapa hari terakhir ya, di sini bahwa perusahaan Fidelity Investment ya mengelola dana sekitar 4,5 triliun US dolaran. Dia juga mengajukan yang namanya ETF Bitcoin Spot mereka. Kita menunggu saja ya kabar dari SEC ya, apakah ini akan disetujui atau tidak ya, kita tunggu saja teman-teman. Next up, salah satu bank dari Jerman yaitu Deutsche Bank ya berlaku untuk lisensi crypto custody. Crypto custody maksudnya apa bang? Jadi di sini saya akan jelaskan secara sederhana atau custodial ya. Crypto custodial itu atau custody ini pemahaman singkatnya teman-teman semua, ini penyedia layanan penyimpanan atau juga bisa dikatakan keamanan pihak ketiga untuk kripto. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya, agar teman-teman mudah pahami apa sebenarnya crypto custody ini. Next ya, Deutsche Bank yang berbasis di Jerman adalah yang terbaru untuk bergabung dalam daftar manajer aset senilai sekitar 1,4 triliun US telah mengajukan izin peraturan untuk mengoperasikan layanan kustodian untuk aset seperti kripto. Ini salah satu fundamental bagus dalam beberapa jam terakhir yang timbul di industri ini. Dan saya pikir ini salah satu yang mengakibatkan Bitcoin mengalami kenaikan di atas 29.000 US dollar, harga tertinggi hari ini teman-teman semua. Bukan hanya itu, saya akan berbicara tentang Polygon Labs. Baru-baru ini mengumumkan kepada kita semua, yaitu Polygon Labs mengusulkan peningkatan sidechain unggulan ke ZK EVM Palladium. Apa sih itu bang? Jadi ini salah satu jaringan layer 2 yang diamankan oleh Ethereum teman-teman. Next, tim teknis Polygon Labs telah mengusulkan peningkatan ke sidechain Polygon POS atau Proof of Stake menjadi ZK EVM Palladium, jaringan layer 2 yang diamankan Ethereum. Next up, menurut proposal tersebut, upgradean ya, atau sini upgradean teman-teman semua ya, pengupgradean bertujuan untuk menyelaraskan rantai POS atau Proof of Stake Polygon saat ini dengan visi untuk Polygon 2.0, versi Polygon masa depan yang memanfaatkan jenis teknologi penskalaan tanpa pengetahuan. Maksudnya ini adalah penskalaan zero knowledge teman-teman semua. Apa sih itu zero knowledge? Jadi sini pemahaman sederhananya zero knowledge ini teman-teman semua. Jadi ini sebuah konsep dalam kriptografi modern yang memungkinkan pengguna untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan tanpa mengungkapkan informasi rahasia teman-teman. Intinya
tujuannya untuk semakin kuatnya merahasiakan informasi pribadi dalam suatu blockchain. Tujuan utamanya sih seperti itu. Tentunya yang disebut Palladium upgrade yang diusulkan Polygon Labs. Polygon Labs mengindikasikan bahwa ia membayangkan POS Polygon yang ditingkatkan dan zk-EVM yang ada hidup berdampingan dalam ekosistem Polygon. Jika disetujui, pemutakhiran atau upgradean dapat diterapkan di mainnet pada akhir tahun 2024 mendatang. Jadi ini jika disetujui oleh komunitas, maka ini akan di mainnet sekitar akhir tahun 2024 mendatang. Jika diterima oleh komunitas, upgrade akan menandai pertama kalinya rantai yang sudah ada menambatkan bukti ZK dan dialihkan menjadi layer 2. Polygon saat ini adalah salah satu blockchain yang paling banyak digunakan di sektor kripto dalam hal transaksi harian yang memiliki lebih dari 2 miliar US dollar aset on-chain mereka. Nah, beginilah kabar terbaru dari Polygon Labs berencana untuk mengusulkan peningkatan sidechain unggulan mereka ke zk-EVM Palladium. Ini merupakan jaringan layer 2 yang diamankan oleh Ethereum. Ini pencapaian bagus juga menurut saya. Ini masih dalam proses ya. Jika ini disetujui, maka akan di-mainnet di akhir tahun 2024 mendatang. Saya pikir ya teman-teman semua cukup sekian dulu informasi kali ini. Semoga informasi harian kami menambah wawasan Anda di industri kripto sehingga semakin pahamnya Anda di industri kripto apa yang terjadi di ruang kripto cryptocurrency. Pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia. Smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. See you, bye bye.